Halo guys, selamat datang di Sabar. Halo guys, selamat datang di Sabar. Sharing bareng. Nah, bersama gue Adil di sini Dan gue Iqbal. kita bakal ngobrol, sharing, apapun lah yang bisa diobrolin ya kan. Pekerjaan, up to date sekarang. Yang lagi viral kan ya. Nah, apa aja lah pokoknya yang bisa diobrolin, kita sharing-sharing tentang pendapat kita, pendapat bintang tamu ya kan. Nah, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu tentang apa itu PR, pekerjaan rumah kah? Buat kalian yang nggak tahu ya kan, langsung aja ada bintang tamu sini ada dua mahasiswa yang ganteng-ganteng Dan keren-keren tentunya ya kan. Langsung aja. Oke, langsung aja. Kenalan, Kenalkan tak diri. kenal maka tak sayang, kita kenalan biar sayang. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama gue Dweji Ferdiansyah, gue dari mahasiswa ilmu komunikasi. Ya, nama gue Jonas Kirianda Tama. Gue juga mahasiswa ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Tar. Unifnya. Unif ya. Universitas. Oh, Iya. Ya kan lu yang kita dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Unis. Unis. Unis pernah dengar apa? Si Yusuf. Ya, Syekh Yusuf Ya, Tangerang. Yusuf. Pernah dengar gue. Universitas tertua di Banten. Apa tuh? Benar. Utama ya. Paling Pertama di Banten. Paling pertama di Jadi Banten. gokil, biasanya anak-anaknya kece-kece. Ah. Setahu gue kan gue SMP di 16 kan. Kalau ngelewatin Unis. Dan anak ilmu komunikasi juga. Betul. Ilmu komunikasi itu terkenal sama anak-anaknya yang keren-keren dan update. Gokil. Gue Gila sih. pengen nanti gue kuliah pengen ngambil komunikasi sih. Langsung aja ngasih daftar di Unis sana. kali. Langsung. Langsung aja daftar. Tar, biar sebelum masuk Unis ini gue harus jadi yang pinter dulu biar paling terdepan. Gitu gue pengen nanya langsung nih. Biar tahu dulu apa sih gitu. Komunikasi. Ya, Nah, lu cita-cita jadi apa? Kan biasanya ada prospek pekerjaannya tuh. Nah. Jadi kalau komunikasi itu prospeknya dia luas banget tuh. Di komunikasi kita bisa jadi PR, Bisa jadi kita bisa. jurnalistik. Nah, Selain itu, bisa juga jadi HRD di perusahaan. kan kalau dengar-dengar HRD bisa psikologi, tapi di komunikasi bisa. Bisa. karena kita juga belajar tentang psikologi, ada mata kuliahnya. Kelas. Di bagian advertising nanti juga bisa. Periklanan. Tadi kayaknya gue dengar ada yang menarik tuh tentang ilmu komunikasi itu. Kalau nggak salah tadi PR. Betul. PR. PR. Apa sih PR itu, tau gak lu? PR itu apa? Justru Oh. kalau gue tahu nggak mau gue ngomong mereka. Iya juga ya. PR itu apa? PR itu apa? PR itu public relation. Indonesianya Kalau bahasa Indonesia humas. Humas. Nah, humas PR tuh. itu nggak bisa bahasa Inggris di humas. Apa? Humas itu apa? Pengertiannya ya. Jadi PR itu adalah bisa dibilang PR itu garda terdepan dari suatu perusahaan yang tugas itu menjaga citra baik dari perusahaan itu. Nah, jadi peran PR sendiri juga membina hubungan si perusahaan itu sama masyarakat. Jadi masyarakat tuh tahu nama dari perusahaan itu. Ya bisa dibilang menjaga nama baik perusahaan juga. Memperkenalkan perusahaan itu kepada khalayak publik. Konsep seorang PR atau public relation itu apa PR sih? itu apa sih? Terus karakter yang harus dipunyai, mungkin karakteristik seorang PR tuh harus gimana, apa? Dari konsepnya dulu aja nih ya. Yeah. Boleh jelasin. Konsep dari PR itu adalah PR merupakan proses interaksi dalam menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan bagi perusahaan. Paham. Menguntungkan perusahaan. Jadi PR itu bisa dibilang otaknya ini Perusahaan. Iya. Otaknya perusahaan, gimana caranya biar perusahaan itu punya nama yang baik, punya citra yang positif di publik. Menarik. Tuh. Terus untuk karakteristiknya mungkin Ya, untuk karakteristik seorang PR sendiri ya, kita tuh harus bisa membangun hubungan dengan orang lain. Misalnya kerja PR itu nanti kerja berhubungan dengan orang lain. Misalnya dengan klien, dengan publik atau stakeholder suatu organisasi atau lembaga. Iya.
Nah, lalu apalagi di era sekarang juga tuh ada satu karakteristik penting yang harus dipunyai oleh PR sendiri, yaitu harus melek teknologi sih. Nah, apa-apa sih kan harus update. Soalnya kalau nggak update ketinggalan zaman. Harus masa PR ketinggalan. harus kreatif, inovasi gitu-gitu Ya, marketing benar, gitu ya. benar. Jadi teknologinya itu saling berkaitan lah. Antara PR dan teknologi itu harus saling berkaitan. Ya. Keren. Berarti banyak ya tugas PR. Banyak. Dan nggak mudah juga sebenarnya jadi seorang PR itu. Tapi seru ya ini. Pengen Asik sih. cita-cita terbaru gue. Cita-cita gue polisi soalnya. Boleh sih. Kemarin bilangnya dokter. Iya makanya. Oh. Saya yang terbaru kan. 3 cita-cita gue. Boleh jadi PR. Nah tadi ngomong-ngomong soal citra perusahaan. Nah, apa sih citra perusahaan itu? Oke. Jadi citra itu adalah, kita dari citranya dulu nih ya. Ya, boleh. Citra itu adalah kesan, perasaan maupun gambaran publik terhadap suatu perusahaan yang sengaja diciptakan. Nah, citra itu merupakan aset terpenting dari perusahaan atau organisasi. Istilah lainnya adalah favorable opinion. Apa itu? Favorable opinion. Jadi dia itu aset, pokoknya intinya citra itu adalah aset terpenting dari perusahaan lah. Intinya Karena itu gimana ya. pun perusahaan itu harus punya citra yang positif, biar dia bisa dikenal oleh masyarakat, biar dia punya nilai yang positif di masyarakat. Strateginya gimana cara ngebangun citra perusahaan tersebut. yang supaya baik lah, supaya tuh publik tuh ya, publik itu nggak punya apa ya, punya pendapat atau opini tentang kita yang buruk. Oke. Banyak sih ya. Nah, salah satunya bisa dari identitas dari perusahaan itu sendiri, gimana caranya. Terlekat dulu. Strategi caranya ngebangun citra positif Perusahaan. untuk perusahaan tuh, strateginya caranya Seperti tuh apa gimana? sih? Ya. Banyak sih, bisa dari perusahaan itu. Yang sebenarnya tuh cara paling mudah ya, perusahaan itu ningkat apa sih, punya personal brandingnya sendiri gitu. Yang istilahnya ciri khas dari perusahaan itu tersebut biasanya bakal lebih gampang dikenal di masyarakat. Lalu ya selanjutnya paling di kualitas mutu dan produknya aja. Yang ngurus juga bagian PR. Ya, itu. Nah, itu kita masih bisa jadi- lah, kita mempromosikan dan memperkenalkan produknya itu tersebut kepada masyarakat. Berarti PR tuh ada cabang-cabangnya lagi. Ya. Apa aja sih cabang-cabang? Mungkin selain PR, maksudnya di public relation itu kan pasti banyak tuh. Ada media relation juga ya. Media relation. Banyak, hubungan ada dengan government media. relation. Kalau media relation tuh gimana tuh? Oh, media relation ya? Hmm. Ya, media relation tuh PR. Hmm. Itu gimana caranya dia membina hubungan baik dengan media massa atau pers. Itu sih media relation. Nah, cara ngebangunnya mungkin nih, yang kalian nih pasti kan suka ngeliat apa namanya, media di koran, blog, website apapun lah ya, di TV, internet lah ya. nah, itu kan ya banyak lah ya. Nah, caranya perusahaan atau PR tuh ngebangun, menjalin hubungan baik sama mereka tuh gimana sih? Terus kegiatannya, kegiatan media relation itu apa? Ya kan? Gimana? Oke, jadi kalau misalkan kegiatannya, biasanya kita tuh seorang PR itu kan tim ya. Biasanya mereka membentuk suatu kegiatan, misalkan untuk kegiatan festival. Kayak kita ambil contoh dari Kecap Bango. Dia kan suka mengadakan festival tuh. Nah, itu adalah salah satu kegiatan dari seorang PR yang tujuannya untuk memperkenalkan produknya ke publik tadi. Supaya publik makin kenal dengan produk yang kita miliki. Itu disebutnya special event biasanya. Nah, Lalu ada lagi kayak konferensi pers. Nah, untuk kalau konferensi pers itu biasanya pihak misalnya pejabat atau manajemen dari perusahaan atau kita dari PR-nya, misal perusahaan ini lagi ada topik yang sedang hangat nih, misal karyawan cuti hamil atau karyawan hamil tetap disuruh kerja. Nah, nanti tugasnya itu di konferensi pers itu kita lebih ke ngebahas topik itu dan kayak ngasih konfirmasi ke pers. Klarifikasi Klarifikasi, cakep.
mengklarifikasi. Mungkin Lalu salah, ada juga klarifikasi. ya, lalu ada juga yang namanya ada juga yang namanya press tour. Nah, kalau press tournya enak. Biasanya kalau perusahaan atau misal pemerintah juga bisa, itu ada proyekan. Nah, itu pers diajak sekalian jalan-jalan, sekalian ngebahas proyek yang lagi di jalan. Asik tuh. Asik kan. Makin jadi pengen PR. Ya. Jadi jalan-jalan gratis. Jadi tugasnya sebagai media relation gitu ya. Iya. Ya. Nah, itu cara ngebuat. Nah, cara ngebuat kalian tuh ngebuat apa namanya, ngebuat hubungan baik ke medianya itu loh, gimana? Menjalin hubungan baik dengan medianya ya. Ya biasanya kita bisa ngajak media tersebut datang untuk ke konferensi pers kita, untuk ngeliput juga. Kita bisa membantu untuk ngasih teks untuk klarifikasi dan ditayangkan di media mereka. Berarti ngasih kesempatan gitu ya. Ya, Sebenarnya bekerja sama diundang. juga, iya bekerja sama. Karena antara PR dengan media memang harus saling berhubungan. Penting sih. Soalnya kita juga perusahaan butuh juga media buat ini apa promosiin produk kita, buat kita publikasi produk-produk perusahaan. Terus gimana tuh kalau misalkan pasti kan media ya, kadang ada media gosip ya kan gitu, pasti adalah bermunculan opini-opini dari publik yang negatif. Nah, gimana tuh caranya PR menanggapi hal tersebut? menanggapi atau apa sih namanya, menyelesaikan Nah, ya itu menyelesaikan. atau misalkan ngubah dari tadinya itu orang opini publiknya buruk jadi baik. Baik. Nah itu tadi, kalau untuk bertanya bagaimana mengubah opini yang tadinya jelek jadi untuk bisa jadi positif lagi, mungkin kayak gitu tadi kita bisa memberikan klarifikasi ke media, Ya, konferensi pers tadi biar publik tuh tahu yang sebenarnya tuh gimana, klarifikasi kan. Setelah itu ya tadi kita bisa mengadakan special event untuk kembali menarik perhatian publik kepada produk yang kita miliki. perusahaan kita. Keren ya. Oke. Pengen jadi PR dah tadi kan. Tadi polisi sama dokter nggak jadi gua. Mau jadi langsung pengen Jadi jadi biar aja PR ya. ini ya. Jadi biar Susah aja. kayaknya. Wah, aduh. Kalau masuk dokter lama kuliahnya. Mahal juga lagi. Nah, Udah masuk benar. polisi orang dalam yang nggak ada. Udah mending jadi PR aja. PR yang bener nih masuk komunikasi terus kita ambil di PR. Nah, di Unis lagi ngambil. Ini di Unis tentunya. Unis diskonin ya. Boleh, keren ya. Nah, tadi kan tentang kegiatan ya, kegiatan media dan bagaimana caranya membina hubungan baik dengan media. Nah, kira-kira fungsi dari media itu sebenarnya itu apa sih, media relation itu? Fungsi dari media relation. Ya. Ya, seperti yang tadi bilang, media itu bisa dibilang juga merupakan salah satu aset penting bagi perusahaan. Soalnya dengan adanya media tersebut kan perusahaan itu bisa mempromosikan atau mempublikasi informasi-informasi dari perusahaan tersebut lewat media. Ya. Jadi ya dengan begitu nama dari perusahaan tersebut akan lebih dikenal di masyarakat. Oh gitu. Kira asik aja nih. Kira-kira lu bakal jadi PR beneran nih? Jelas. Jelas. No debat pakai kita titik pokoknya PR. Lalu cita-cita tidak apa? kalau kita pengen jadi PR, PR. biar kita bisa ngatur strategi nih, gimana caranya biar perusahaan itu makin dikenal sama masyarakat segala macem. Bagian PR-nya, Iya. bukan medianya. PR. Kalau lu, apakah PR atau jurnalistik? Sama sih PR. Bagian PR. Nggak ada yang menjadi jurnalistik. Jurnalistik. Mungkin PR aja dulu. Jadi apa lu? Hah? Beban Jadi- aja dah. Nah, mungkin cukup sekian lah ya dari sharing-sharing kita. Kalau misalkan ada yang pengen dikepoin ya kan, atau mungkin nanya kurang jelas nih dari acara ini, langsung aja ya kontak mereka di Bisa, IG-nya di sini, bisa. IG-nya di sini, IG-nya nanti bisa kalian follow dan tanya-tanya. Atau komen aja mungkin ya. Ya, komen bisa. Nanti gue yang jawab, ntar gue yang tanya ke mereka. Nah, pokoknya udah cukup sekian kali ya, untuk segmen ini. Obrolan kita kali ini. Oke, next time kita bakal ketemu lagi di next sabar ya kan, sharing bareng. Kebetulan nih segmen pertama kan. Berarti ini awal banget kita begini. Ntar kita undang Nextnya paling kita Apa bikin ya? apa lagi nih? PR-nya langsung kan. Oh, bisa. Biar Langsung paling pihak perusahaannya. Iya, Boleh. perusahaan sama PR-nya. Ya. Sekantor gue undang nggak apa-apa.
Persnya Nggak undang muat, sekalian. Hmm? Persnya undang sekalian. Medianya tuh sekalian datang. Ini media, kita masuk media ini jatuhnya. Media. Media di YouTube. Nanti kita kan kita media ini udah benar. Ya benar. Oke, mungkin obrolan kita cukup sampai di sini aja kali ya. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya, kalau ada yang kurang, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kalau ada salah-salah kata juga, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Namanya juga manusia ya kan. Paling segmen pertama, apa lah. Tapi cukup insya Allah, semoga udah cukup lengkap lah ya. Dan kalian juga ngerti apa Ya. itu PR dan kegiatan dan tugas-tugasnya yang lainnya pokoknya. Semoga cukup menjelaskan lah. Nah, Ya. Kalau kalian mau masuk PR, kuliahnya di UNIS. di UNIS, Komunikasi. ambil ilmu komunikasi. Ya udah, terus terus masuk UNIS. Nanti ntar jadi cutting gue nih. Ya. Khusian, dah langsung. Ya, udah bisa kali ya diskon ya. Si UNIS, Pak. Nah, khusian ya. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa. Sampai jumpa, guys. Kita bakal ketemu lagi di segmen selanjutnya. Sabar.